Hello Joshua class, how are you this morning? I hope you're fine. Okay, before I start to study religion, now we want to pray. Let's pray. Lord Jesus, we say thank you for your blessing, for your kindness, for your grace until this beautiful morning. Lord Jesus, now we want to start our lesson. Please bless us so that we can understand to about lesson. Thank you Jesus, thank you Lord. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Oke, hari ini topik kita adalah Allah memelihara ciptaannya. Pembelajaran 4 sebagai materi kita, Allah yang memelihara. Iya, di sini dikatakan sejak penciptaan manusia, Allah tidak pernah lepas tangan untuk memelihara dan memperhatikan umat manusia. Kemudian, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan orang percaya bersifat menyeluruh. Ya, kita percaya sampai saat ini, ya, Tuhan masih memelihara kita, memperhatikan kita, memelihara seluruh manusia. Artinya tidak setengah-setengah, tapi sepenuhnya Tuhan memelihara. Ya, terbukti ya. Kemudian dikatakan di sini, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan orang percaya bersifat menyeluruh. Kemudian Tuhan tidak hanya memelihara kehidupan jasmani kita, tetapi Dia juga memelihara kehidupan rohani kita. Iya, kita percaya Tuhan tidak memelihara jasmani kita, maksudnya tubuh kita, tapi rohani kita. Ya, sampai sekarang kita masih beriman, percaya kepada Yesus, itu semua karena pemeliharaan Tuhan kepada kita. Karena Tuhan semakin menambahkan iman kepada kita. Ya, kemudian dikatakan di sini, dalam peristiwa keluaran, bangsa Israel dipimpin Tuhan dan dipelihara selama 40 tahun di padang gurun. Ya, kita tahu bangsa Israel waktu diperbudak di Mesir, mereka keluar dari bangsa Mesir untuk menuju tanah Kanaan. Selama 40 tahun di padang gurun, Tuhan menyediakan apa yang mereka butuhkan. Ya, seperti makanan itu, nama makanannya adalah manna, diberikan untuk makanan mereka. Kemudian dikatakan, sepanjang perjalanan pada waktu malam ada tiang api untuk menerangi mereka dan tiang awan pada siang hari untuk menuntun mereka. Nanti kamu boleh baca kembali dalam Keluaran 13 ayat 21 sampai 22. Nah, dikatakan 40 tahun tetap Tuhan sertai. Apalagi kita tahu ya, bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Kemudian kita melihat juga dalam perjanjian baru, dikatakan para pengikut Tuhan Yesus berulang kali dikuatkan, diteguhkan agar tidak takut dan khawatir akan masa depan karena Allah akan terus memelihara. Kita bisa lihat dalam Matius 10 ayat 26 sampai 31. Nah, di sini kita melihat ternyata jelaslah yang hendak dikatakan Tuhan Yesus bahwa jika burung saja dipelihara oleh Tuhan, apalagi manusia, ya. Ciptaan Tuhan saja seperti burung dan lain-lain Tuhan pelihara, apalagi kita manusia yang lebih istimewa, lebih unik, tentu lebih dipelihara Tuhan, begitu ya. Kemudian dikatakan janji pemeliharaan Allah kepada umat manusia telah ada sejak awal. Iya, janjinya sudah ada ya. Allah yang menjadikan dunia dan yang mengendalikan semua dan segala sejarah adalah Allah juga yang memberikan makanan kepada manusia. Mazmur 126 ayat 25. Nah, jelas dalam materi ini Tuhan tetap memelihara kita. Seperti tadi dikatakan, bukan hanya materi saja yang dipelihara, tapi secara rohani kita. Yang kedua, poin kedua, menghitung berkat Tuhan. Nah, dikatakan di sini manusia cenderung mengutamakan hal-hal besar dalam kehidupannya. Oleh karena itu, manusia menjadi tidak peka terhadap hal-hal yang kecil yang dialami. Manusia melupakan menyertakan Tuhan dalam kesehariannya. Nah, dalam bukunya Labirin Kehidupan 2016, Pendeta Joas Adi Prasetya memperkenalkan tentang spiritualitas keseharian. Nah, di sini dalam arti dia melihat bahwa tentang konsep ini ya, spiritualitas keseharian ini. Ini menghayati bahwa Allah dialami di dalam peristiwa sederhana setiap harinya. Artinya apa? Kita harus memandang keseluruhan hidup kita dari hal yang terkecil itu adalah apa? Berkat Tuhan, kira-kira begitu ya. Jadi kita harus menghitung berkat Tuhan. Ternyata berkat Tuhan itu tidak terhitung sebenarnya. Ada banyak sekali berkat-berkat Tuhan yang diberikan kepada kita. Jadi banyak orang saat ini yang merasa dia tidak diberkati, kira-kira begitu. Karena dia apa? Dia mengabaikan
berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan, seperti kesehatan itu sudah berkat Tuhan. Ya, dia bisa bernapas, kita bisa bernapas, sebenarnya itu sudah berkat Tuhan. Jadi itu artinya kita harus apa? Tetap menghitung, tetap melihat kebaikan Tuhan. Nah, di sini dikatakan apa yang kita lakukan sebagai bentuk syukur kita. Itu yang pertama, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Iya, jangan pernah kita bandingkan diri kita dengan orang lain. Karena kenapa? Berkat kita dengan berkat orang pasti berbeda ya. Dikatakan sini setiap orang percaya memiliki berkatnya masing-masing. Kejadian 49 ayat 28b. Jadi intinya tidak usah merasa iri dengan apa yang dimiliki orang lain. Kita tidak pernah tahu apa yang harus dilalui mereka untuk mencapai atau mendapatkan hal tersebut. Maksudnya begini, kita tidak usah iri dengan berkat seseorang. Karena seseorang mendapatkan berkat itu, tentu mereka juga mempunyai perjuangan untuk mendapatkan itu ya. Mereka sukses itu mungkin ada perjuangan, mereka harus bayar harga, tidak yang segampang yang kita pikirkan. Jadi jangan pernah bandingkan diri kita ya. Kemudian catat progresmu setiap hari. Iya, kita harus catat apa yang sudah dikatakan. Setiap hari adalah awal yang baru, kesempatan yang untuk melakukan hal yang lebih baik dari kemarin. Artinya di sini hari ini kita harus lebih melakukan yang terbaik daripada hari kemarin, kira-kira begitu. Nah, supaya tentunya ada perubahan-perubahan yang kita lakukan. Kemudian kita belajar untuk memperbaiki kesalahan daripada hari kemarin. Selanjutnya C, ucapkanlah syukur. Nah, ini sangat penting ya. Karena di bagian ini hidup orang percaya harus mengucap syukur karena memang Tuhan perintahkan itu. Katakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Nah, kita harus mengucap syukur karena itu memang perintah Tuhan. Kemudian pemeliharaan Allah tidak selalu berbentuk uang dan kekayaan, tetapi waktu yang masih kita nikmati untuk bersama dengan orang tua, kesempatan untuk belajar di sekolah. Nah, kemudian dan paling penting, napas kehidupan yang kita miliki adalah anugerah Allah yang besar buat kita. Jadi semuanya yang kita miliki adalah anugerah Tuhan. Jadi penting kita untuk mengucap syukur ya. Itu kita harus belajar dari teks ini supaya apa? Tentu tidak perlu khawatir akan hari esok. Karena Tuhan sudah berjanji kepada kita akan apa? Menyediakan segala keperluan kita, kebutuhan kita. Itu saja mungkin menjadi pembelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.